Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masuk bab pasal mengenai al-muharramat. Jadi menerang pasal undang-undang mengenai al-muharramat. Muharramat itu apa? Mahram, muharram atau apa? Orang yang diharamkan untuk dinikahi atau perempuan-perempuan yang dinikahi. Ya. Dimana secara nas itu semuanya ada 14 poin penting yang harus diperhatikan di dalam masalah pernikahan. Ya, poin yang kelima adalah al-muharramat, ya, perempuan-perempuan yang memang diharamkan di dalam atau diharamkan dinikahi. Jadi memang Allah telah mengharamkan atau menahan atau menghalang-halangi menikahi sebagian perempuan yang memang tidak diperbolehkan bagi orang yang beriman atau orang yang Islam, ya. Watakunu al-hurma fin nikah awil mani imma mu'abbadatan aw mu'aqqatan. Jadi keharaman atau wanita yang diharamkan atau wanita yang tidak boleh dinikahi atau wanita yang dihalangi untuk bisa dinikah itu dikelompokkan secara global, dikelompokkan menjadi dua. Satu, diharamkan selama-lamanya, ya. Kelompok yang kedua adalah diharamkan hanya terbatas oleh waktu tertentu. Nanti kita bisa ikuti bersama. Semoga dari keterangan ini nanti akan menjawab pertanyaan, ya. Pertanyaannya ini, ya, pertanyaannya deskripsi masalah Ibu Rahmah merupakan seorang janda yang mempunyai 2 anak perempuan sudah dewasa. Kemudian Ibu Rahmah itu menikah dengan laki-laki yang bersedia bertanggung jawab atas dirinya dan anak-anaknya, ya. Pertanyaannya, apakah suami Ibu Rahmah dengan 2 anak perempuannya merupakan mahram atau bukan? Jawab. Pertanyaannya cuma satu, ya? Apa ada 2? Ada 2 apa 1? 1 aja, ya. Nah, tadi kok ada pembahasan Ibu Rahmah itu nggak mau dikumpuli sama si suaminya, itu pertanyaan tambahan apa bagaimana? Deskripsinya salah. Tetapi Ibu Rahmah sampai 2 tahun belum mau dikumpuli oleh suaminya karena faktor psikologi trauma. Nah, terus pertanyaannya, dari tambahan latar belakang masalah kan itu muncul, apakah anak perempuannya itu masih kategori mahram? Bukan begitu? Nah, baik. Jadi pertanyaannya lebih kita spesifikkan, ya, bahwa ternyata Ibu Rahmah selama 2 tahun itu belum mau dikumpuli oleh suaminya. Nah, oleh karena bahwa Ibu Rahmah ini punya 2 anak perempuan, ini status anak perempuan 2 anak perawannya itu apakah kategori mahram atau tidak? Karena dilatar belakangi bahwa suami Ibu Rahmah ini belum mengumpuli, begitu, ya. Ya, oke. Nah, kita kita bahas dulu masalah, ya, muhrim ini tadi, mahram. Nah, diharamkan nikah atau muhrim itu ada yang selama-lamanya dan ada yang hanya kategori dibatasi waktu dan kondisi tertentu saja. Nah, kelompok yang pertama yang diharamkan secara selama-lamanya, ya, waktunya, ya, man unikah mim ba'din nisa'i bisyaklin mu'abbadin. Jadi perempuan yang terhalang untuk dinikahi, ya, secara waktu selama-lamanya, ya, mahma kanat adzuruf wal ahwal, apapun kondisi dan situasinya, ya. Wa nasul Qur'an ala tahrimi arba'asyrata imra'atan. Jadi nas sudah benar-benar jelas menjelaskan ada sekitar 14 perempuan, ya, yang terdapat di surah An-Nisa 22, 23 dan 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tankihu ma nakaha abaukum. Dan jangan kalian menikahi, ya, perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayah kalian. Karena pada zaman jahiliyah itu ketika seorang ibu ditinggal suaminya itu anak-anaknya boleh menikahi, itu begitu. Terus dalam ayat yang ke-23, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati takhaltum bihinna fa illam takunu takhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahima. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaikum wa ukhilla lakum ma wara'a dzalikum. Ya, jadi kalau diperinci lagi dari 14 ini, fasabun minhunna hurrimna bin nasab. Ya, dari yang 7 ini diharamkan atau tidak boleh dinikah sebab nasab.
wa isnatani, ya tadi ada 7 ya, wa isnatani ditambah 2 berarti 9, bil rodoi sebab rodok atau susuan. Kemudian ditambah lagi wa arbaun bil musoharoh, ya 9 ditambah 4 berapa? Ya, wa arbaun bil musoharoh, dan 4 perempuan akibat disebabkan oleh musoharoh atau hubungan menantu dan mertua, itu ada 4. Kemudian wa wahidatun bil jam'i ditambah 13 tambah 1 jadi 14. Apa itu bil jam'i? Bil jam'i itu apa? Ngumpulaken sedulur wadon loro, saudara kandung atau saudara istri dengan bibinya, baik bibi dari ayahnya sang istri atau bibi dari ibunya sang istri, itu nggak boleh. Lah maksud daripada tahrimul akti alaihina artinya haram untuk diakad. Lah wasbabu tahrim al mu'abbadah salah satun, ya sebab-sebab mahram yang selama-lamanya itu ada 3. Yang pertama al muharramatu bin nasab, haram disebabkan nasab. Berapa orang tadi? 7. 1 al ya ibu. Ibu itu definisinya siapa? Wahia kullu man waladatka awaladat man waladaka dzakaron kana au unta. Jadi ibu itu adalah orang yang melahirkanmu, atau awaladat min waladika dzakaron kana au unsa, atau melahirkan orang yang melahirkanmu. Ya, berarti apa? Ibu, nini, bahasa Arab, bahasa Indonesia apa? Nenek, dure nenek apa? Buyut, dure buyut, canggah, terus kemudian wareng, dure udeg-udeg, gantung siwur, petarangan bodol, dan seterusnya. Itu haram, ya. Wahada yasmulul wa ummul wa in alat, ya, ibunya ibu terus, wa ummul ab, ibunya bapak, dan seterusnya. Nah, itu maksudnya. Yang kedua, al bintu, anak perempuan. Siapa? Kulluman waladatha. Jadi setiap orang ya anak perempuan lah inti. Contohnya yang jelas al bintu wa bintul ibni, anak wadon, ya, atau anak wadone anak lanang. Misalnya saya punya anak laki-laki saya punya anak perempuan, ya, itu masuknya kategori anak, berarti putu, ya, putu perempuan, maksudnya begitu. Wa bintul binti, anak wadon, misalnya saya punya anak perempuan saya menikah 2 anak perempuan, itu juga haram, ya. Terus kemudian yang ketiga al ukhtu, saudara perempuan, asyaqiqoh itu adalah yang tunggal bapak dan tunggal ibu, atau saudara perempuan yang hanya seayah, ya, atau wal ukhtu li ab, biasanya bahasanya wal ukhtu li saudara perempuan seibu, ya, itu nggak boleh. Terus yang keempat bintul akhi. Bintul akhi itu apa? Anak perempuannya saudara laki-laki. Misalnya saya punya saudara laki-laki, ya, saudara laki-laki saya punya anak perempuan, itu mahram, haram, nggak boleh dinikah. Biasanya kalau haram dinikah berarti tidak membatalkan wudu, ya, itu sudah include itu. Kalau tidak boleh dinikah atau muhrim tidak membatalkan wudu. Misalnya saya punya keponakan perempuan, ya nggak apa-apa salaman habis sholat, apa misalnya habis wudu mau sholat nggak batal, maksudnya begitu, ya. Sama halnya saudara laki-laki saya itu seayah seibu, atau saudara laki-laki saya itu hanya seayah atau seibu, paham ya? Tuh. Terus yang kelima bintul ukhti, anak perempuannya saudara perempuan saya. Misalnya saya punya saudara perempuan, ya, saudara perempuan saya punya anak perempuan, sama keponakan dari saudara laki-laki, ya, dan keponakan dari saudara perempuan, baik saudara itu sekandung seayah seibu atau hanya sekedar sekandung ayah atau sekandung ibu. Terus yang keenam adalah al-ammah atau bibi. Bibi itu siapa? Kalau dalam redaksi Arab itu ammah, kalau ammah itu ukhtul ab. Ukhtul ab itu apa? Saudara perempuannya ayah, berarti bibi dari ayah. Kan bibi ada 2 kalau Indonesia, ya, bibi dari arah ibu, tapi kalau di Arab itu beda istilahnya. Kalau yang dari ayah itu namanya ammah, kalau dari ibu itu kholah, itu bedanya itu, ya. Ukhtun ab sawa'un kana ukhtuhu asyaqiqah, sama halnya, ya, ayah saya misalnya punya bibi, ya, ukhtul ab berarti anak wadone ayah, ya, sedulure ayah kok, ya,
saudara ayah saya, misalnya ayah saya punya saudara perempuan, baik saudara itu dari sekandung seayah seibu atau hanya seayah atau seibu. Misalnya kalian punya ayah, ayahnya punya saudara perempuan, ya. Lah, sama halnya saudara perempuan, misalnya kalian punya saudara perempuan, baik sesaudaranya itu sekandung seayah seibu atau hanya seayah atau hanya seibu, sama saja. Terus yang ketujuh adalah kholah, itu tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu ukhtul ummi, saudara perempuannya ibu. Keterangannya samalah, itu begitu. Nah, terus si kelompok yang kedua adalah al-muharramat bil musaharah. Nanti insya Allah nanti akan menyerempet pertanyaan. Kelompok yang kedua adalah al-muharramat bil musaharah, masuk yang mu'abbadah, ya. Wahunna arbaun, ini ada 4, ya. Mahram disebabkan hubungan mertua dengan menantu, menantu dengan mertua, itu ada 4, sebagaimana juga diterangkan dalam nas Quran tadi. Lah, ini masuk tahriman mu'abbadan, masuk muhrim yang selama-lamanya. Siapa mereka? 1, zaujatul abbi, istrinya ayah, ya. Ayah kita punya istri, itu haram. Wa zaujatul ajdadi, dan istrinya mbah-mbah kita, misalnya mbah saya dari ayah punya istri, ya sama, itu dianggap istrinya ayah, meskipun mungkin kalau dalam sebutan Indonesia atau Jawa itu kakek atau mbah, tapi di sini masuk kelompok zaujatul abi. Tuh, min jihatil abi awil ummi, atau misalnya ibu saya punya ayah, ya, ibu saya punya ayah, ayahnya ibu saya punya istri, itu muhrim, haram, dan tidak membatalkan wudu. Paham ya? Kalian bayangkan mbah-mbah kalian sendiri, nggak apa-apa ketika saya terangkan, nanti cepat paham. Ya. Terus kelompok yang kedua musaharah itu zaujatul ibni, istrinya anak laki-laki. Bayangkan kalian punya anak laki-laki, anak laki-laki kalian, ya, punya istri. Tuh. Bahkan di sini diterangkan tidak cuma zaujatul ibni, istrinya anak laki-laki saya misalnya, wa zaujatul ibnul ibni, anak laki-laki saya punya anak laki-laki, lah istrinya cucu saya laki-laki itu ya muhrim. Ya, itu kan hubungannya menantu toh, ya enggak? Bukan dari jalur anak kandung kok, menantu. Jadi mantu putu, paham ya? Putuku duwe bojo, itu kan hubungan musyawarah kan ya? Tuh. Wa inna zala, atau wa zaujatu ibnul binti, saya punya anak perempuan nih, cewek, ya, nikah, punya anak laki-laki, lah cucu saya dari anak perempuan saya itu laki-laki, punya istri, itu sama saja, paham ya? Itu. Maka semuanya mereka yang di bawah saya fatahrumu bimujarrodil aqdi, ya. Dengan mereka mengakad nikah, anak saya akad nikah dengan seorang perempuan, cucu saya laki-laki akad nikah dengan perempuan, dengan akad dok, mereka langsung haram selama-lamanya bagi saya. Artinya apa? Ketika terjadi perceraian, ya, kok tidak terus, ya tetap mahram. Paham apa? Paham ya? Tidak boleh dinikah meskipun sudah cerai, wong di sini mu'abbadan, ya. Wa illam yadkhul alwaladu biha, meskipun anak saya, cucu saya durung pada kumpul duhul bersetubuh, ya, randa kempling lah. Tapi dengan catatan anak itu benar-benar anak kandung. Anak kandungnya apa? Ya anak kandung yang memang lahir dari rahim istri saya atau rahimnya cucu-cucu saya. Tuh, liyakhrujal walad al-mutabanni, karena ini untuk mengecualikan anak pupon. Beda loh ya kalau anak pupon. Fala tahrumu zaujatuhu alal abi al-mutabanni, misalnya saya mupuh anak laki-laki. Ya, anak laki-laki kok saya nikah. Ya istrinya anak laki-laki yang saya adopsi, ya ora haram, bukan muhrim maksudnya. Seandainya kok bercerai, ya saya boleh menikahi mantan istrinya anak laki-laki yang saya adopsi. Nah, yang ketiga, yang sebab musyawarah ini, sebab pernikahan, ummuz zaujah. Ummuz zaujah itu siapa? Ibunya istri. Saya punya istri, lah ibunya istri saya, yo haram nikah. Dan seterusnya seluruh dubure. Misalnya saya punya istri, kan punya ibu ya. Lah, kemudian ibunya istri saya kan punya ibu lagi, itu sama, haram. Seterusnya, artinya meskipun saya sudah wudu, kan mahram,
kok salaman, ya sholat nggak batal, atau mbahnya lagi nggak batal. Ya. Sama halnya itu ibu dari nasab atau rodok, nanti ada penjelasannya. Yang keempat, bintu zaujah. Siapa bintu zaujah? Anak perempuannya istri. Loh, berarti kita beristri tapi sudah bawa anak perempuan, bisa jadi bintu zaujah. Misalnya saya dapat janda, disuruh nyontoh nawang liang ngomel tamamut. Saya dapat istri lagi tapi seorang janda cantik dan kaya raya. Misalnya yahrumu nikahu bintu zaujah. Ya, maka haram menikahi anak perempuannya istri. Ini yang sering ini yang disampaikan di dalam Al-Qur'an itu waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikum. Tapi dengan catatan allati dakhaltum bihinna. Yakni istri janda yakni adalah ketika engkau sudah dukhul dengan ibunya. Ini kan ada keterangan ya, allati dakhaltum bihinna. Ya, Quran singkat padat berisi. Ya, tapi dengan catatan allati kang dakhaltum kang wis dukhul sapa sira bihinna dengan perempuan tadi atau janda beranak perempuan tadi, begitu. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Tetapi kalau kamu belum mendukhul istri yang janda itu, yang bawa anak perempuan itu, fala junaha alaikum. Tidak ada dosa buat kalian. Jelas? Tuh, artinya wala yustaratu fi tahrimi binti zaujah antakuna fi hijri zauji wa baitihi. Ya. Ini sebenarnya bahwa tidak disyaratkan untuk mengharamkan atau muhrimnya anak perempuannya istri atau yang janda itu berada dalam hijri zauj, dalam perlindungan suami. Tetapi di situ dijelaskan kadzalika la yajuzu al-jam'u bainal mar'ah wa bintiha fi nafsil akti tahrim jam'. Ini juga otomatis tidak boleh menjamak ya. Tidak boleh mengumpulkan oleh randa denikah sanake karena anak wadone kebetulan ayulah nikah sisan kumpulna. Fa in banat, ini diteruskan, fa in banat al qablat dukhul halat al bintu lahu. Fa in banat, jikalau jelas-jelas ya, fa in banat al qablat dukhul, kalau jelas ibunya belum didukhul, belum disetubuhi, maka anak perempuannya masih boleh dinikah oleh suaminya tadi. Tetapi dengan catatan biungnya yang berdekat disit, wong ora kena dikumpul nasi, tidak boleh dikumpulkan anak dan ibunya yang randa itu. Soalnya ada kasus di masyarakat, ini kasus real, bahkan yang melakukan itu ya masuk kategori tokoh agama. Ya, dianggap tokoh lah. Ibune kan ayu tenikah, ya. Ibune ninggal, anaknya ayu. Anaknya nikah, ya ora kena. Wong anak kandung, ada yang seperti itu. Ya. Eman-eman ge anaknya nyong ayu kok. Tenikah dewek bae. Ada yang seperti itu. Nah, ini mumpung saya ingat saya sampaikan. Ya, ada yang seperti itu. Nah ini ya, kalau memang dinyat kembali lagi fa'in banat al qablat dukhul khalat al bintulahu, kalau memang ibunya belum disetubuhi, yang janda ini yang punya anak perempuan cantik, kok ibunya belum disetubuhi, kalau ibunya belum disetubuhi maka anaknya masih berpotensi halal bisa dinikah, tapi dengan catatan ibunya diceraikan dulu atau ibunya mati. Ya. Nah sekarang fa'in dakhala bil hurrimat alihi al bintu ala ta'bid. Tapi kalau misalnya kok ibu yang janda tadi kok sudah kadung didukhul disetubuhi, maka otomatis anak perempuannya tadi itu diharamkan buat laki-laki itu selama-lamanya. Paham? Jelas nggak? Nyerempet nggak dengan pertanyaan? Nyerempet sekali kan ya? Walidzalik qala al fuqaha, oleh karena keterangan tadi para ulama fuqaha itu membuat sebuah kesimpulan, al-aqdu alal banat yuharrimul ummahat, ya, bahwa mengakadi anak perempuan, hanya akad saja itu dapat mengharamkan ibu mertua. Nah, hanya dengan akad tok, akad qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur,
linafsi halan, dengan akad seperti itu otomatis mertua perempuan langsung haram selama-lamanya, meskipun belum menyetubuhi anaknya, langsung haram ibunya. Tetapi beda kasusnya ketika seseorang menikahi perempuan, taruhlah seorang janda punya anak perempuan, waddukhulu bil ummahat yuharrimul banat, menyetubuhi ibu, ya, janda tadi, ya, itu sebab-sebab diharamkannya anak perempuan. Nah, pertanyaannya tadi kan latar belakangnya ibu Rahma selama 2 tahun itu belum mau bersetubuh dengan suaminya akibat gara-gara apa namanya trauma psikologis. 2 tahun loh ya, berarti terserah ayahnya, ya, terserah suaminya tadi itu apakah mau mencerai, ya. Kalau dicerai ibunya maka dia boleh menikahi anak perempuannya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah selama masih nikah dengan ibunya tadi anak perempuannya itu masih mahram? Nah, kan begitu, pelik masalahnya kan begitu ya, selagi belum dicerai, belum dipegat loh ya, ya si mahram. Wong belum dipegat kok, ya kan? Nah di awal tadi kan ada ya, yang kelompok sebab pernikahan itu bintu zauja, anak wadone istri. Lah kan masih jadi istri toh ibu Rahmah, punya anak perempuan. Nah itu tetap bagaimanapun tetap masih mahram, ya, meskipun ibu Rahmah belum disetubuhi. Lah terus kepentingannya apa kita perlu menjelaskan antara bersetubuh dengan ibunya atau belum, yaitu tadi, kalau belum bersetubuh, kok seandainya suami ibu Rahmah itu memegat, mencerai, maka anaknya masih boleh dinikah karena selama pernikahan belum menyetubuhi ibunya. Tapi kalau kok sudah sampai menyetubuhi ibunya, dalam hal ini adalah ibu Rahmah, yuk anaknya langsung jadi mahram mu'abbad meskipun suaminya tadi sudah bercerai dengan ibu Rahmah. Paham? Paham ya? Makanya perlu saya rekam, kamu kelalen bisa lihat video saya di YouTube, ya enggak? Bisa buat mutolanga. Itu pentingnya direkam kan begitu. Jelas? Tadi kan agak lumayan pelik ya, wong 2 tahun ibu Rahmah nggak mau disetubuhi suaminya. Pertanyaannya, apakah 2 anak perempuan tadi masih dianggap mahram atau bukan? Selama suaminya belum menceraikan ibu Rahmah, karena posisi ibu Rahmah masih menjadi suaminya, taruhlah suaminya namanya Paijo gitulah ya. Ya. Selama ibu Rahmah ini masih menjadi suaminya yang bernama Paijo, ya, maka 2 anak perempuannya, taruhlah Markonah dan Markonih, ya, maka Markonah dan Markonih ini tetap dihukumi mahram terhadap Paijo selaku suami dari ibu Markonah dan Markonih yang bernama Rahmah. Meskipun loh ya, meskipun Paijo dan Rahmah belum melakukan persetubuhan, tapi kan masih dalam ikatan pernikahan toh. Karena apa? Kelompok wanita yang disebabkan musyawarah atau pernikahan adalah bintu zauja, anak perempuannya istri, atau janda punya anak perempuan. Itu jelas? Moga-moga jelas ya, jelas. Nah kalau sampai kemudian selanjutnya Pak Paijo ini bercerai dengan ibu Rahmah, sementara Pak Paijo dan ibu Rahmah belum berhubungan intim, kok sudah cerai, maka anaknya Markonah dan Markoni itu masih boleh dinikah oleh Paijo. Tapi sebaliknya, kalau Paijo telah berhubungan badan dengan ibunya Markonah dan Markoni, yaitu ibu Rahmah, sudah bersetubuh, maka dengan persetubuhan itu Markonah dan Markoni haram selama-lamanya meskipun Paijo dan Rahmah telah bercerai. Jelas? Kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan demikian, semoga bermanfaat. Wal afu minkum wa minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.